Halo semuanya, apa kabar? Yang pasti selalu sehat dan bahagia ya teman-teman. Salam hebat, luar biasa. Oke deh teman-teman, aku mau ngevlog santai ya, cerita santai eh, tentang TKW ya. Jadi mungkin TKW itu eh, banyak yang bilang ya, ada yang bilang sih TKW itu istilahnya ada yang nilai positif, ada yang nilai negatif ya, itu tergantung kita masing-masing ya, tergantung yang menilai gitu ya. Jadi ini untuk santai-santai aja ya ngevlognya. Jadi sebagai TKW itu emang bisa dibilang juga pahlawan devisa ya, bisa dibilang juga pahlawan keluarga ya. Dan emang bener ya teman-teman, TKW itu mungkin itu tadi ya, kalau yang nilai negatif ya TKW itu orangnya seperti ini, seperti itu gitu ya. Tapi di sini ya saya mau menceritakan yang baik-baik saja ya. Jadi TKW itu nggak semua orang mau. Maksudnya nggak semua orang pingin jadi TKW ya teman-teman. Jadi kita harus menilai yang positif ya. Karena untuk saya pribadi, waktu dulu juga saya kepingin jadi TKW itu ada tujuan tertentu ya, ada impian ya. Bukan saya ingin jadi TKW terus saya sekedar hanya pingin pergi dari rumah ya, tidak. Mungkin sama teman-teman yang saat ini di perantauan ya, sebagai PMI ya, sebagai TKI, TKW itu tujuannya pasti ada ya, pasti ada impian buat kita yang lagi berjuang, lagi merantau sebagai TKI, TKW gitu ya. Jadi kita nggak boleh menilai apa ya istilahnya negatif ya. Kita harus menilai positif saja ya, karena emang ya nggak semua kita melakukan hal-hal yang baik, yang positif ya. Tapi kita harus tetap menilainya yang positif, yang bagus. Karena TKW itu, kalau saya boleh cerita ya, karena ini saya alami sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya apa ya istilahnya, bukan terpaksa sih, cuman kadang hanya merasa mengalah ya, hanya merasa mengalah demi kebahagiaan, untuk memulihkan ekonomi ya, untuk istilahnya membantu keluarga gitu ya. Untuk saya pribadi ya, saya bukan mengeluh, tapi saya bersyukur banget ya. Ya kalau saya nggak jadi TKW, saya nggak tahu harus gimana gitu ya untuk oke ya. Jadi tujuan kita jadi TKW, jadi TKI itu pasti ada impian ya. Contohnya untuk saya pribadi ya, saya waktu itu punya impian, saya pingin banget ya anak-anak saya itu bisa menjadi pelajar ya yang sukses. Contohnya anak saya yang pertama sudah jadi perawat, itu sangatlah bersyukur banget ya. Dan jadi itulah impian saya ya. Jadi dan impian itu emang nggak gampang ya teman-teman, nggak gampang untuk kita meraih ya. Mungkin jadi TKW juga banyak tantangannya ya, banyak apa ya istilahnya, dibully orang ya, itu pasti ya. Dihina orang, dijauhin orang, istilahnya itu tadi kita
kalau sudah dinilai negatif sama orang itu ya udah gitu ya. Misalkan ada nih contoh salah satu TKW yang misalkan di kampung ya, ini pulang kok hamil gitu ya. Nah di situ semuanya pasti kena ya, tapi kita nggak apa-apa ya. Ya itu resiko buat setiap kita yang sebagai TKW ya, apalagi TKW yang posisinya bisa dibilang belum punya suami ataupun janda ya, itu pastilah nilai negatif pasti ada ya, tapi nggak apa-apa ya, itu resiko kita sebagai TKW ya. Yang terpenting kita selalu bersyukur ya, selalu semangat ya, berjuang untuk cita-citanya dan impiannya ya. Jadi di sini aku mau istilahnya ngevlog santai ya, tentang kisah saya pribadi ya. Saya tidak menceritakan orang lain, cuman ini kisah saya pribadi TKW gitu ya. Jadi yang pertama impian ya, yang kedua ya bukan sekedar hanya kita istilahnya pingin ke luar negeri terus kita bisa dilihat orang, wah ini ke luar negeri, ini enggak seperti itu juga ya. Jadi tujuan saya juga ya, saya waktu itu ingin membahagiakan orang tua ya, tapi ya hanya sebatas mimpi, soalnya orang tua saya belum bisa membantu istilahnya membahagiakan, tapi sudah dipanggil Tuhan ya. Tapi nggak apa-apa, di sini buat teman-temanku semuanya ya yang mau berangkat ke Taiwan ataupun kepingin ke Taiwan ya, harus dipikir benar-benar, dipikir matang-matang ya. Kita harus benar-benar nekat ya, karena kita kalau sudah terjun udah nih ke Taiwan gitu ya, sudah masuk PT nih, ya udah lanjut, kita nggak boleh berhenti di tengah-tengah ya, kita harus lanjut prosesnya, lanjut di PT proses langsung ke Taiwan bekerja ya. Terus kalau sudah bekerja nggak mungkin dong 1 bulan 2 bulan pulang, nggak mungkin ya, 1 tahun 2 tahun nggak mungkin ya, kita harus minimal 3 tahun paling pendek ya. Contohnya saya ini sudah bertahun-tahun ya. Kenapa? Karena pasti ada yang ingin kita cukupi ya, setelah anaknya kita lulus SD, lulus SMP, SMA, kuliah ya. Habis itu ganti lagi anak yang satunya mau kuliah. Nah, mau membantu orang tua, mau bikin apa, rumah, apa di situ ya. Tapi ya kita nggak boleh lupa dengan keluarga ya, kita harus pulang ya, istilahnya seperti itu. Dan makanya saya ingin istilahnya berpesan kepada teman-teman ya yang niat pergi merantau ya, benar-benar harus dipikir matang-matang, siap untuk berjuang ya. Misalkan di perantauan lagi sakit ya, capek, ya udah kita harus tetap tegar ya, kita harus tetap kelihatan sehat ya, kita harus bahagia, tersenyum. Kita nggak boleh ngeliatin susah kita ke keluarga kita, anak-anak kita ya. Kita harus tetap kelihatan happy ya, bahagia ya. Itu udah resikonya buat kita yang sudah nekat ya. Kecuali kita ke Taiwan mau liburan, beda lagi ya. Kita mau rekreasi, beda lagi. Keluar negeri jalan-jalan, itu beda lagi ya. Kita kan istilahnya mau berjuang ya, kita harus memenangkan perjuangan kita ya. Kita harus mengalahkan musuh-musuh kita. Apa sih musuh kita ya? Musuh kita ya masalah ya, beban, kekurangan ekonomi ya, itu semua musuh-musuh kita ya. Kita harus serang ya, kita harus lawan, dan kita harus semangat ya teman-teman. Oke deh semuanya ya, itulah yang kisah saya ya, TKW ya. Ini ngevlog santai tentang TKW. Jadi TKW itu siap
berjuang ya. Kita harus menang. Kita harus tetap semangat, konsisten ya. Kita pasti bisa. Oke semuanya, terima kasih yang sudah selalu dukung Ermi ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di-share. Terima kasih. Salam hebat luar biasa.